Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai PAUD dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah dan akurat untuk menentukan titik koordinat dan mengukur jarak rumah ke sekolah. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatan akun atau melakukan pra-pendaftaran PPDB online Kota Bekasi tahun 2023. Pada video kali ini, mengapa saya membuat tutorial ini? Karena masih saja ada calon peserta didik yang salah dalam menentukan titik koordinat. Sekaligus saya akan menjelaskan cara mengukur jarak rumah ke sekolah agar nantinya calon peserta didik dapat memperkirakan, membuat estimasi kira-kira jarak rumah saya ke sekolah yang dituju itu berapa jaraknya, dan kira-kira apakah saya dapat masuk ke sekolah yang dituju dengan menggunakan jalur zonasi ini. Baiklah, sebelum saya melangkah lebih jauh, sini mengingatkan kembali tentang metode seleksi untuk jalur zonasi. Di sini untuk jalur zonasi SMP negeri. Langsung di metode seleksinya, seleksi yang digunakan adalah berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah yang dipilih. Jarak terdekat dengan sekolah akan diprioritaskan. Jika terdapat jarak yang sama, maka penentu menggunakan usia yang lebih tinggi. Ini untuk jalur zonasi, kuotanya 50%. Untuk jalur zonasi jenjang SMP. Tapi kalau untuk jenjang SD itu metode seleksinya berdasarkan usia. Usia yang lebih tua itu lebih prioritas untuk masuk, bukan menggunakan jarak rumah ke sekolahnya. Begitupun untuk jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi untuk SMP, metode seleksinya itu sama dengan jalur zonasi. Jadi ini kuotanya juga 33%. Makanya persiapkan dari sekarang titik koordinat dan memperkirakan mana sekolah tujuan yang nanti akan kita pilih. Langkah pertama sekarang adalah kita menentukan bagaimana cara menentukan titik koordinatnya menggunakan aplikasi yang namanya Google Maps. Bisa juga menggunakan gadget ataupun melalui laptop atau melalui aplikasi, yaitu aplikasi My Location yang dapat diunduh di Play Store handphone Bapak Ibu sekalian. Kalau saya saat ini akan menjelaskannya menggunakan Google Maps. Langsung saja di Maps ini, di Google kita ketik Maps. Kemudian kita cari, di sini ada Google Maps, maps.google.co.id. Langsung kita klik di sini. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan telusuri Google Maps yang di sini pojok kiri atas. Sekarang kita tentukan dulu rumah kita berada di mana. Sebagai contoh, saya menggunakan alamat rumah di Jalan D57. Nah, jadi kita cari Jalan D57. Kita cari ya, karena ini berada di Durenjaya, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di sini ada Jalan D57, RT 11 RW 12 Durenjaya. Kita klik yang Jalan D57. Kita klik ya. Nah, kemudian kita perbesar. Kita bisa scroll perbesar. Nah, ini Jalan D57. Di sekitar sini adalah Jalan D57 dari sini sampai dengan ujung. Kebetulan calon peserta didik ini rumahnya berada di ujung dari Jalan D57 atau berada di hook sini. Nah, kebetulan posisinya ada di sini. Misalkan dia posisinya rumahnya ada di sini, cukup arahkan kursornya ke sini, kemudian tinggal diklik. Kemudian kita bisa lihat di sini titik koordinatnya. Bisa kita lihat, kita klik saja titik koordinat ini. Nah, maka akan diarahkan ke sini. Nih, sinilah titik koordinat untuk lintang dan bujurnya.
Bisa dilihat, kita siapkan juga, kita bisa copy di sini, kita salin atau kita catat untuk nanti kita simpan ketika melakukan pra pendaftaran. Contoh ketika yang kemarin saya memberikan contoh ini, karena ini sudah sedang dalam pemeriksaan tim verifikasi, maka titik koordinat sini ataupun datanya tidak dapat kita rubah lagi. Di sini ada latitude dan longitude, lintang dan bujurnya. Ini yang tanda min 6.233.482 ini adalah titik koordinat lintangnya atau latitude-nya. Yang sini adalah longitude-nya atau bujurnya yang 107 titik sekian sekian sekian. Jadi kalau untuk lintang itu menggunakan tanda strip atau tanda minnya. Jadi nanti yang di copy yang ada ini untuk lintangnya min 6.23550 atau yang bujurnya 107.01920. Ini untuk menentukan titik koordinatnya. Lantas bagaimana kalau kita akan mengukur jarak rumah kita ke sekolah? Ya, caranya sama seperti tadi. Contoh kayak jalan D57 tadi. Di jalan D57 sini kita scroll lagi. Nah, untuk siswa tersebut ini rumahnya kebetulan di pojok tadi dan berada di sini. Dan kebetulan rumahnya juga ada untuk lembaga kursusnya atau LKP, yaitu LKP Starkom. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik, ini sudah sesuai dengan datanya, jadi jalan D57 nomor 261. Kemudian kita klik saja di sini, klik kanan. Di sini tinggal ukur jarak, klik ukur jaraknya. Contoh siswa tersebut ingin ke SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Untuk di sini, di yang pojok sini kita bisa ketikkan SMPN 1 Kota Bekasi. Nah, di sini klik saja, sudah ketemu SMP 1 Kota Bekasi. Nah, di sini titik dari SMP 1 Negeri Bekasi. Kita bisa perbesar, kita zoom, kita perbesar. Nah, kita arahkan titiknya ke sini. Kemudian kita klik pinnya ini, pin yang berwarna merah, tinggal kita klik saja. Nah, maka akan di sini jarak totalnya 1,13 km atau kalau kita rubah ke dalam satuan meter itu kurang lebih 1130 meter dari rumah menuju ke sekolah. Saya perkecil, dari rumah di sini menuju ke SMP Negeri 1 itu jaraknya adalah 1130 meter atau 1,13 km. Jadi kita bisa mengestimasi kira-kira kalau ke SMP jarak ke SMP 1 jaraknya berapa. Ini perkiraan. Atau saya seperti contoh, saya sudah membuat catatan di sini. Ini adalah Kecamatan Bekasi Timur dan ini adalah sekolah yang berada di Kecamatan Bekasi Timur. Di sini karena kelurahannya Durenjaya, maka saya prioritaskan adalah SMP yang berada di satu kelurahan, yaitu ada SMP 56 Kota Bekasi. Kemudian di sini saya berdasarkan warna Durenjaya, Bekasi Jaya itu ada 3 sekolahan, SMP 1, SMP 3, SMP 18. Untuk kelurahan Arenjaya itu ada 2 sekolah, SMP 11, SMP 32 dan 1 sekolah yang berada di Kelurahan Margahayu. Nah, ini ada estimasi jarak yang tadi saya sudah siapkan. Tadinya sebelum video ini saya buat, saya sudah menginputkan datanya. Untuk SMP 1 1130 meter. Kenapa saya buat ini? Hanya untuk memperkirakan kira-kira calon peserta didik ini dapat tidak masuk nanti menggunakan jalur zonasi. Dan nanti kita akan melakukan pemilihan kira-kira sekolah yang paling tepat yang bisa kita masukkan melalui jalur zonasi ini. Kita kembali lagi ke map sini. Ini contoh ke SMP Negeri 1. Kalau sudah selesai, sebelumnya saya jelaskan di sini, untuk mengukur jarak dari rumah menuju ke sekolah itu berdasarkan tarik garis lurusnya, bukan berdasarkan jarak jalan menuju ke sekolahnya. Kemudian kalau kita memberi contoh lagi, kita hapus kembali. Di sini bisa hapus pengukuran. Nah, kita kembali lagi, kita ke rumah lagi, ke jalan D57. Di jalan D57 tadi rumahnya berada di sini. Kita klik kanan lagi, kemudian kita ukur jarak.
Kemudian kita pilih sekolahnya di sini. Contohnya kita ke SMP N56 Kota Bekasi. SMP 56 Kota Bekasi. Nah, SMP 56 Kota Bekasi. Kita klik saja. Nah, di sini ada SMP 56 Kota Bekasi. Nah, di pin ini tinggal nanti kita klik saja. Ini kita perbesar, bisa kita langsung biar titiknya lebih akurat. Kita klik di sini di pin merah ini. Nah, maka jarak antara rumah ke SMP 56 itu 916 meter. Atau kalau kita bulatkan kurang lebih 917 meter ya. Ini sudah saya inputkan juga 917 meter. Nah, jadi itulah cara-caranya. Kita begitupun ke SMP ini sudah saya lakukan. Untuk ke SMP 56 jaraknya 917, SMP 1 1130, sampai ke SMP 2 itu kurang lebih 2900 meter. Ini rata-rata di atas 1 kilo semua. Nah, kemudian kita bisa juga di sini memperkirakan apakah dapat nantinya calon peserta didik ini masuk melalui jalur zonasi. Sebagai contoh, untuk kita bisa ada bayangan berapa sih tahun lalu jarak terjauh dari SMP yang akan kita tuju, kita bisa cari di Google sini. Ketik saja PPDB Kota Bekasi, kemudian kita cari yang bekasi.siapppdb.com ini. Nah, kita klik saja. Karena tahun lalu untuk SMP PPDB-nya masih menggunakan situs atau aplikasi ini. Kita lihat di sini ada arsip PPDB Kota Bekasi, kita klik. Nah, di sini ada yang namanya jalur pendaftaran. Ini jalur pendaftaran tahun lalu melalui aplikasi ini. Kita pilih yang zonasi, klik zonasinya. Setelah itu kita ke atas, di sini ada pilihannya, ada statistik, ada seleksi. Kalau seleksi tinggal kita pilih saja sekolah mana. Nah, tapi kalau saya untuk lebih gampang dan banyak kita lihat, saya pilih yang statistik. Nah, untuk statistik kita scroll ke bawah. Nah, ini supaya bisa tampil banyak, maka saya pilih 100 tampilannya. Untuk SMP 1 jalur zonasi tahun lalu itu jarak terjauh adalah 704 meter. SMP 2 765 meter, SMP 3 710 meter. Kemudian di SMP 11 371 dan lain sebagainya. Dan saya sudah juga menginputkan di sini. Ini saya geser. Nah, ini saya sudah membuat arsip tahun lalu juga untuk saya nantinya mempermudah kira-kira bisa tidak calon peserta didik ini masuk ke SMP yang akan dituju. Ternyata untuk ke SMP 56 ini jarak saat ini. Nah, ini arsip tahun lalu terjauhnya saja 413. Kemungkinan akan berat untuk masuk ke SMP 56. Kemudian untuk SMP 1 itu jarak terjauh tahun lalu adalah 704 meter. Sedangkan siswa ini jarak ke rumahnya 1130. Jadi dari arsip tahun 2022 dengan data yang sudah dibuat estimasinya, kemungkinan sangat kecil untuk berpeluang masuk melalui jalur zonasi. Jadi jangan berkecil hati juga, masih ada jalur yang lain. Ada jalur prestasi, ada jalur tafid, ada jalur nilai dan lain sebagainya, ataupun menggunakan nanti jalur afirmasi bagi yang mempunyai atau terdata di data DTKS. Karena untuk jalur afirmasi juga menggunakan seleksi berdasarkan data radius jarak tempat tinggal. Tetapi kembali lagi, tidak semua dapat mengikuti seleksi jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini hanya bagi siswa yang berdata DTKS, berarti bagi siswa yang tidak mampu. Kalau bagi yang mampu, mempunyai emas, mempunyai handphone yang canggih, mempunyai kendaraan dan lain sebagainya, masa ia mau menggunakan jalur ini? Jalur ini hanya digunakan bagi memang siswa-siswa yang tidak mampu. Untuk jalur afirmasi,
Kita lihat di sini karena menggunakan jarak juga. Di sini kita klik afirmasi, kita klik statistiknya. Nah, di sini kalau untuk statistik jarak terjauh atau tertinggi 2423. Jadi bagi siswa yang berada di wilayah perumahan Durenjaya, khususnya berada di Blok A, ini masih ada kesempatan bisa menggunakan jalur afirmasi, tapi tidak semua dapat mengakses melalui jalur afirmasi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya beberapa pilihan jalur, mengapa mungkin saran untuk pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk menambah ruang ataupun rombel pada SMP yang berada di wilayah Durenjaya, atau menambah ruang atau unit sekolah baru yang berada di Kelurahan Durenjaya. Karena ya kasihan juga untuk wilayah Durenjaya, khususnya di perumahan Durenjaya Blok A ini sangat posisinya berada di tengah-tengah. Mau ke Kelurahan Bekasi Jaya jauh, mau ke Arenjaya juga jauh, mau ke Margahayu lebih jauh lagi. Hanya ada pilihan satu SMP, yaitu SMP 56. Karena sekolah baru, jadi daya tampungnya juga masih sedikit, sehingga tidak bisa mengakomodir warga yang berada di sekitaran perumahan Durenjaya untuk calon peserta didik ini bersekolah di sekolah negeri menggunakan jalur zonasi. Tetapi masih ada jalur-jalur lain yang bisa dipergunakan, tidak perlu berkecil hati. Video ini saya buat sebagai gambaran mempermudah agar nanti tidak salah dalam memilih menentukan pilihan sekolahnya. Secara kita berpikir secara logis, kira-kira anak kita bisa masuk lewat jalur mana. Kalaupun melalui jalur zonasi, kita harus bisa memperkirakan terlebih dahulu jarak mana yang terdekat yang lebih kita prioritaskan. Jangan hanya berpikir karena teman-temannya berada di sekolah sana atau sekolah sana merupakan sekolah favorit, yang jadi lebih memilih jalur yang lebih jauh. Jadi itu ya cara menentukan jarak antara rumah ke sekolah. Di sini juga bisa untuk dipergunakan untuk jenjang SMP yang mau ke SMA menggunakan jalur zonasi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini untuk di subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.